Selamat sore. Iya, iya. Apa kabar, Om? Alhamdulillah baik. Ya, ini kita lagi lokasi shoot di Bekasi, Om ya? Di Bekasi di lapangannya Kresna Birds Contest. Tadi bawa burung apa, Om? AB ya? Ya, bawa Piper sama Konslet. AB, AB. masuk 3 ya? Masih 3. Ya, Om kami, boleh nggak saya sedikit kayak ngobrol-ngobrol ya? Ya, Tentang dunia lovebird gitu ya? siap. Kalau menurut ini dunia lovebird ini sekarang gimana, Om? Sekarang ini belakangan setahun belakangan ini dunia lovebird agak lesu sebenarnya. Tapi beberapa bulan 2-3 bulan terakhir ini udah mulai naik lagi, udah mulai bangkit lagi lah gitu. Benar. Udah ada 7 bulan 5 bulan ya? Ya, udah mulai naik lagi. Berkat banyaknya kopdar lovebird itu akhirnya sekarang udah mulai ramai lagi gitu. Tapi di Lakberan masih lesu ya sebenarnya lovebird. Gitu. Terus harapannya buat Om kami apa nih sebagai apa namanya lovebird petani Indonesia? Harapan saya itu sebetulnya ya kata-kata fair play di brosur itu jangan cuma hiasan brosur gitu. Jangan cuma slogan gitu. Jangan cuma slogan fair play. Itulah sebenarnya fenomena sepinya lovebird di Lakberan itu salah satunya adalah itu hilangnya kepercayaan peserta terhadap juri. Nah, trustnya udah hilang. Masalah di penjurian ya? Betul. Kalau pendiriannya itu betul-betul tegas dan fair play, ya kita lihatlah teman kita Aditi, betapa tegasnya dia terhadap juri dan peserta yang nakal. Iya. Dan kita lihat event-eventnya Aditi itu selalu rame. Berarti Diki itu mendapatkan trust lagi dari peserta, kepercayaan lagi. Di situ sebetulnya pemain lovebird saat ini kalau saya bilang kenapa banyak berpindah ke kicauan, cucak hijau dan lain-lain, bukan karena ada burung mewah lantas dia takut, enggak. Gitu. Terkadang yang bikin lovebird sepi itu adalah burung mewah bisa kalah sama yang biasa-biasa aja, misalkan begitu. Iya. Nah, itulah. Itu karena faktor penilaian tadi ya. Betul. Bisa kalah kalau burungnya biasa-biasa ya. Betul. Akhirnya kecewa ya. Akhirnya Akhirnya pindah haluan ke gitu. Nah, ya kita bersyukur juga ada sosok Aduki kawan kita yang berjuang mau mengembalikan lagi fair play yang sebetulnya yang sebenarnya gitu. Dengan cara-cara dia bikin kopdar, di situ juri-juri nakal dan pemain dia kasih blacklist. Untuk next dia nggak boleh main lagi di eventnya dia kalau ada pemain yang nakal gitu kan. Itu bagus banget. Tegas. Nah, dari situ kita bisa lihat ya kopdar nasional kemarin di Magelang kan sampai 3.000 lebih peserta. Itu kan berarti lovebird itu sesungguhnya pemain lovebird itu masih ada dan masih rame. Iya, masih ada ya. Udah 100% total kita bilang seperti burung-burung yang sekarang sudah menjadi komunitas seperti pleci gitu kan. Itu sudah menjadi komunitas gitu. Kalau lovebird sendiri sebetulnya sih kalau kita buat event itu pasti masih rame pesertanya sebetulnya. Masih rame. Dulu emang lovebird tuh rame pengennya dari dulu ya. Sempat lesu-lesunya tuh sempat ada dilarang nggak boleh main. Di event-event tertentu kan beran nggak boleh main gitu kan. Terus malah masalah penjurian. Jadi dari dulu banyak yang beralih ya. Sekarang udah mulai bergairah lagi ya, ganteng ya. Karena begini, lovebird itu kan penilaian secara langsung. Burung buji langsung kasih poin, beda dengan kicauan. Selesai dulu putaran baru kasih poin, kan gitu kan. Jadi pada saat itu burung istilahnya dijolimi lah, istilahnya di lapangan gitu kan, atau digoreng gitu, itu kan kelihatan langsung. Pada misalkan dia bunyi 30 detik dikasihnya merah 1 misalkan gitu, itu kan kelihatan sekali gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadi pemain lovebird itu jadi males. Nah, untuk para guantangan dan UIO dan juga juri-juri
Ini untuk keseluruhan kita perbaikin lagi, kita benahin lagi gitu. Ini saya juga apa unek-unek nih? Dua-duanya sih sebenarnya. Dari unek-unek ada unek-unek juga ya. Dari unek-unek akhirnya jadinya ke saran. Jadi gitu. Ya gimana sarannya? Saran saya ya istilahnya gini loh. Juri ada di satu IO, dia bekerja kan gitu, mencari uang di situ, mencari rezeki di situ untuk keluarganya gitu. Makanya bisa dibilang itulah dapurnya. Gitu. Makanya dapur dengan toilet itu harus dipisah. Nah, lu jangan sampai lu buang kotoran di dapur lu sendiri, istilahnya gitu. Iya benar-benar. Benar ya? Di situ buang kotoran di situ ya. Bau jadi ya. Benar. Bau ya. Iya, jadi ya dapur itu harusnya dijaga lah gitu. Itu lumbung padinya kalian harus dijaga benar-benar biar jangka panjang. Bisa panjang ya. Betul. Jadi, itu kan juri juga suatu pekerjaan kan. Benar. Yang mulia kan. Apalagi dari hasil ngejuri itu dikasih ke anak istri. Betul. Itu kan bagus lah. Betul. Jadi dijaga lah gitu. Dia kerja panjang gitu. Betul, jangan dilupakan itu gitu. Itu adalah lumbung padi kalian, ya dijagain gitu. Jangan sampai ada tikus masuk. Iya. Kan gitu. Kalau ada tikus masuk satu dibiarin dia beranak pinak akhirnya rusak. Gitu. Iya benar-benar. Habis gitu kan gitu. Kalau istilah saya tuh lebih baik kita makan ikan asin sama nasi tapi continue dibanding kita makan daging rendang sehari udah besok-besok nggak makan ya. Nah gitu loh, jadi dijaga ke stabilitasnya itu harus dijagain terus ya. Mungkin itu mungkin om kami karena sering makan daging jadi nggak apa-apa makan ikan asin gitu ya. Tapi kadang-kadang orang kalau yang dari dulu keseringan makan ikan asin dia tergiur juga pengen makan rendang gitu. Nah akhirnya terjadilah kan gitu. Terjadilah setelah makan rendang ternyata rendangnya basi beracun. Dari itulah apa namanya timbul kurang kepercayaan peserta ya gitu ya. Betul. Nah sebenarnya kalau kita mau bahas ikan asin lagi dengan rendang gitu kan. Biasa makan ikan asin gitu kan, terus dia nyobain rendang, oh enak nih ternyata rendang gitu kan, akhirnya ketagihan, maunya rendang terus gitu. Ikan asin udah gak doyan gitu kan, gitu. Lama-lama makan itu terus kolesterol lah tuh, stroke deh loh, gitu kan. Iya benar-benar. Kan begitu kan, jadi mulai saat ini ke depannya pemain loveboat juga usah takut lagi. Karena selain Buki masih banyak orang-orang yang mau membangkitkan loveboat. Saya juga sering bikin event, ngejagain apa namanya sistematis yang sekarang gitu kan. Pola penilaian seperti sekarang kita ngejagain gitu. Jangan sampai trademarknya main loveboat banyak odengan gini gitu, burung kualitas kalah dengan burung yang pendek-pendek istilahnya gitu, nggak usah takut gitu. Apalagi saya sih terinspirasi dengan Abuki sebetulnya untuk mengadakan event. Dia memberi ini ya terobosan baru ya. Betul. Di penilaian, di apa? Ini kemasannya gitu kan ya. Stopwatch aja ini gagasan dia apa bukan sih? Stopwatch itu Buki yang pertama kali menerapkan gitu, dan ternyata itu lebih diterima untuk saat ini. Gitu. Karena memang kalau di stopwatch itu nggak ada istilahnya diri royal tuh nggak ada, gitu. Karena kan jelas, nyata detikannya kan nyata gitu. Paling ada human error tuh sedikit ya. Sedikit sekali. Kalau saya udah pelajari gitu dari kesalahan-kesalahan pemakai stopwatch itu ya paling 2-3 detik. Itu selebihnya nggak ada. Iya, human error itu yang kesalahannya ya Pak. Gitu. Soalnya begitu penilaian selesai itu harus dilepas gitu. Betul. Jadi nggak bisa dicolong lagi. Nggak bisa dicolong. Walaupun misalkan juri ngeblank kan langsung diingetin di belakang. Kan gitu. Ada pengawasan sekarang. Ada itu. Lepas gitu kan. Betul. Dan harapan saya juga untuk IO besar, organisasi penjurian yang besar seperti Ronggolawe, BNR, RI, NJR, dan lain-lain, jangan takut ngadain kelas loveboat. Sekarang pemain loveboat nggak rusuh, gitu. Sama sekali silent sekarang. Gitu. Sekarang udah mulai sih kayak Ronggolawe ya. Ya, Ronggolawe itu ya. Udah mulai nggak siapa Aduki ya. Aduki kemarin di Piala Parahyangan, di Candrabaga ya. Betul. Yang besar udah mulai melirik kelas loveboat lagi. Ya. Bagusnya sih begitu sebetulnya. Kalau misalkan
ya, IO besar nih nggak pede dengan lovebird, takutnya sepi atau pemainnya nggak bisa diatur. Ya lebih baik begitu, lu gandeng orang lovebird gitu loh. Lu gandeng Duki kah, lu gandeng dia kah, atau siapa kah gitu ya. Yang istilahnya memang dunianya di situ gitu. Jangan mentang menggeluti dan hobi ya, senang ya. Betul. Jadi yang kita cari itu kan solusi. Gitu. Jangan sampai misalkan lovebird susah, begini, udahlah nggak usah. Itu kan bukan solusi namanya kan gitu. Putus asa. Nah solusi itu ya kemarin sebetulnya yang di Piala Parahyangan dia gandeng Adu itu solusi. Nah, seperti yang besok di Piala Candi Prambanan RI gandeng Duki, ya itu solusi gitu. Ke depan Piala Prambanan ya. Betul. Paspor juga udah gandeng Duki ya. Ya, Paspor juga. Ya. Lebih baik begitu gitu. Itu kan ada solusi kan berarti gitu. Jadi pemain lovebird juga nggak merasa disingkirkan. IO juga dapat untung. Kan itu kan. Dapat win-win solution. Udah kan untung ya. Bener. Gitu dan kenyataannya lovebird masih rame. Gitu. Asal kemasannya bagus, penjualannya bagus, hadiahnya lumayan. Kalau bergairah lagi ya, lagi dapat mania untuk gantang gitu. Betul. Kalau menurut saya itu yang nomor satu itu adalah penjurian. Penjurian nomor satu gitu. Kalau yang lain-lainnya bisa nomor sekian gitu. Nomor sekian hadiah juga. Karena percuma om. Belum mau tiket 10.000 hadiah 10 juta kalau penilaiannya nggak beres, percuma juga. Dirusuh lagi kan gitu. Bener nggak? Karena kan yang dicari kan itu. Jadi ada lempar-lempar bangku lagi. Gitu. Bener. Nah belakangan ini udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Sekarang udah pemain lovebird misalkan kelas konslet naik nih, kelas umum ada satu orang teriak, disurakin sama yang lain. Kan gitu sekarang gitu. Malah yang lain nggak terprovokasi. Gitu. Malu jadi ya. Jadi malu sendiri gitu. Ya kalau yang saya lihat sih perkembangan ini memang secara tidak langsung juga pemain lovebird itu sudah mulai dewasa, tingkah lakunya, pola pikirnya udah mulai dewasa gitu loh. Ya karena itulah penjurian. Betul. Akhirnya antusias, dewasa, tertib juga sekarang, jarang yang pada teriak. Kan logikanya gini om, saya sendiri nih kalau main misalkan saya kalah dengan burung yang berkualitas, kalah kualitas, itu terima pasti. Itu pasti terima. Tapi kalau misalkan kita kalahnya sama yang siluman misalnya yang nggak jelas, pasti nggak terima dong kan gitu. Saya pun pasti begitu gitu. Nah itulah yang akhirnya bikin banyak yang risu gitu ya. Ya contoh gampangnya gini dah, ayolah kita lomba lari, itu saya lari, si omnya naik motor, kan nggak fair ya gitu lah istilahnya. Jadi intinya ada di penjurian om ya? Intinya adalah di penjurian. Ya gimana om? Semangat lagi. Ya semangat lagi ya pemain lovebird, terus IO semua. Yuk kita rangkul lagi gitu. Ini terutama yang belakangan ini saya udah lihat jarang di event-event regionalnya, udah jarang diadain kelas lovebird, BNR, Ronggolawe. Ayo diadain lagi, jangan takut. Gitu, jangan takut. Lovebird masih rame, lovebird sekarang tertib, nggak kayak dulu gitu. Kalau misalkan bingung tentang penjuriannya harus bagaimana, mengondisikan peserta itu harus bagaimana, ayo kita duduk bareng, gitu. Kita duduk bareng, saya pemain lovebird, saya tahu orang-orangnya, saya kenal banyak orang-orang lovebird. Yuk kita duduk bareng, kita cari solusinya, begitu. Nah, terus ada lagi om yang mau disampaikan? Itu aja dulu. Nanti next kita bikin konten lagi ya. Siap. Tentang masalah dunia lovebird ini ya. Siap. Oke, terima kasih om sudah mau bincang-bincang dengan Epic Kicau om ya. Siap. Mudah-mudahan penonton setelah lihat ini semakin bergairah lagi, antusias gitu ya. Ya harus dong. Mania untuk mengadang om ya. Oke, terima kasih om. Selamat sore. Selamat sore, siap.